Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Tidak terasa ternyata pertengahan Juli ini Ananda akan mulai bersekolah. Tetapi karena kondisi sekolahnya masih belajar di rumah. Mau tahu belajar di rumah seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Ayah bunda, kenapa kita kondisi saat ini masih tetap harus belajar di rumah? Karena di antara 10 hak anak itu, hak yang paling prioritas untuk dilindungi adalah hak kesehatan dan keselamatan anak. Sehingga pemerintah melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 memutuskan bahwa Juli besok Ananda masih tetap belajar di rumah. Mungkin masih bertanya-tanya, belajar di rumah seperti apa sih Bun gitu ya. Nah, melalui surat edaran Mendikbud ini ada beberapa hal yang dilakukan di lembaga pendidikan. Misalnya UN dan UKK tahun 2020 itu dibatalkan. Kemudian pemerintah juga melarang mengumpulkan siswa untuk ujian sekolah. Sehingga sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester sebelumnya untuk penentuan kelulusan. Kemudian poin lain dari surat edaran Mendikbud ini adalah ujian kenaikan kelas dilakukan melalui portofolio, penugasan, tes daring maupun asesmen jarak jauh. Dan mungkin kemarin Bunda masih merasakan bagaimana proses PPDB itu dilakukan melalui jalur online. Nah, ada beberapa hal yang harus disiapkan baik untuk ayah bunda di rumah maupun bapak ibu guru di sekolah, terutama untuk anak usia dini, termasuk anak usia sekolah SD mungkin kelas bawah ya Bun. Nah, apa saja yang harus dilakukan misalnya untuk orang tua ketika anak belajar di rumah? Yang pertama kali yang harus dilakukan oleh ayah bunda adalah mempersiapkan mindset kita bahwa ini adalah kesempatan untuk ayah bunda bisa bersama dengan Ananda dan untuk bisa menikmati waktu luang dan bermakna untuk Ananda. Karena kalau mindset kita positif, maka kita akan lebih semangat dan lebih termotivasi untuk bisa menikmati proses bersama Ananda. Dan yang perlu ayah bunda pahami, yang kedua adalah kalau misalnya belajar di rumah, usia Ananda itu semakin kecil usia anak, maka ketergantungan terhadap ayah bunda itu semakin tinggi. Dan semakin besar usia anak-anak, biasanya proses belajar lebih mandiri. Sehingga untuk anak usia dini, mau tidak mau ayah bunda tetap harus terlibat proaktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran yang sudah direncanakan oleh sekolah jika Ananda masih tetap ikut pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, selain tadi kita mempersiapkan mindset, kemudian menyadari bahwa kalau anak usia dini itu peran ayah bunda masih sangat besar. Dan yang ketiga ayah bunda adalah kita sebagai orang tua harus siap untuk belajar. Karena kalau misalnya di sekolah Ananda sudah siap dilatih oleh bapak ibu guru yang sudah sangat terlatih, sudah dididik begitu ya. Ketika di rumah mau tidak mau kita harus ikut sama-sama belajar bagaimana sih kita menangani atau melakukan pendekatan ke anak agar si anak tetap menyenangkan ketika melakukan sebuah aktivitas. Kemudian yang keempat ayah bunda adalah bagaimana kita tetap melakukan komunikasi yang intens dan sehat antara pasangan maupun dengan bapak ibu guru di sekolah. Kemudian yang kelima ayah bunda adalah kita persiapkan lingkungan yang nyaman untuk belajar anak-anak. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa men-setting ruangan begitu ya. Agar ketika Ananda belajar itu tidak ada hal-hal lain yang nanti mengganggu Ananda ketika konsentrasi belajar. Kemudian yang keenam, ayah bunda juga bisa menggunakan lingkungan di sekitar rumah itu sebagai sumber belajar maupun media belajar. Dan yang ketujuh ayah bunda adalah
kita sebagai orang tua harus mempersiapkan alat peraga yang menarik untuk Ananda. Nah, kalau Ananda masih bergabung di sekolah, biasanya kita akan dibantu oleh Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan media dari sekolah. Kemudian yang ke-8, Ayah Bunda jangan lupa siapkan cemilan yang menarik untuk Ananda yang sehat. Kenapa cemilan menjadi sangat penting? Karena anak-anak biasanya kalau lapar itu kan rewel. Dan usahakan cemilan itu walaupun anak-anak suka tetap sehat ya Bun. Kemudian yang ke-9, Bunda, bantu Ananda tetap berhubung secara sosial baik dengan keluarga, tetangga, maupun teman sekolah. Bagaimana caranya? Kan kita harus melakukan social distancing maupun misalnya physical distancing. Caranya adalah dengan sering-sering melakukan video call dengan keluarga, dengan kakeknya, dengan neneknya, dengan bapak ibu guru maupun dengan teman sekelasnya. Jika Ananda baru pertama kali masuk, bisa jadi ini awalan yang lebih berat ketika di awal. Tetapi kalau misalnya Ananda sudah di minggu pertama, kedua, ketiga, sudah kenal dengan bu gurunya, maka dia akan lebih enjoy. Tetapi kalau Ananda misalnya dulu pernah ikut di kelompok bermain, kemudian ikut TKA, dia sudah kenal dengan teman-temannya, nah ini lebih mudah ketika misalnya Ananda ikut virtual meeting lewat online dan ketemu dengan bu guru yang sudah kenal ketika misalnya sebelum masa pandemi. Sehingga hal ini sangat membantu untuk tetap menstimulasi kemampuan sosial anak, karena anak misalnya tetap harus di rumah, tetapi aspek sosialnya tetap terbantu melalui sosial online ya, karena tadi ketemu dengan Zoom gitu, ketemu melalui WhatsApp video call, baik dengan anak-anak, baik dengan tetangga, teman sekelas maupun bapak ibu guru. Kemudian yang ke-10 Ayah Bunda adalah kita buat perencanaan jadwal harian yang akan dilakukan jika misalnya Bunda tidak mengikutkan Ananda di lembaga. Karena mau tidak mau kita harus mempersiapkan Ananda sehari penuh ketika di rumah, aktivitas apa yang harus dilakukan, simulasi aspek apa yang akan kita simulasi. Tetapi kalau misalnya Ayah Bunda masih tergabung di lembaga pendidikan, biasanya Bapak Ibu guru akan membantu perencanaan pembelajaran itu melalui daring. Misalnya hari ini aspek motorik yang akan diberikan, besok kemudian aspek misalnya aspek kognitif yang akan distimulasi. Sehingga ini ada plus minusnya. Kalau misalnya kita masih tergabung di lembaga, kita terbantu oleh Bapak Ibu guru yang sudah mempersiapkan agenda simulasi yang harus diberikan kepada Ananda setiap hari. Dan kita juga terbantu untuk bisa memotivasi Ananda untuk bisa melakukan aktivitas yang diarahkan dari sekolah. Yang ke-11, perkenalkan dengan teman dan guru sekelas jika Ananda tetap ikut dalam kelas online dari lembaga. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal-awal pertemuan sekolah, akan lebih baik jika mengkondisikan Ananda memperkenalkan dengan guru-guru maupun teman sekelasnya. Bisa jadi di awal tetap didampingi oleh ayah bunda. Nanti lama-kelamaan sedikit demi sedikit bisa dilepas sehingga Ananda bisa tetap enjoy ikut pembelajaran dengan bapak ibu guru maupun teman-teman sekelasnya.